Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biki Muhammad Akbar dengan NPM A1A021085. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari Bapak Dr. Nurmansyah MPD dengan mata kuliah analisis wacana. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu hakikat dan perkembangan analisis wacana. Hakikat wacana. Yang pertama yaitu asal-usul kata bahasa Inggris discourse, bahasa Sanskerta, berkata atau berucap. Yang kedua, pakar Arifin dan kawan-kawan 2015-20, wacana yaitu satuan bahasa terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Cair, menurut Cair yaitu wacana satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki gramatikal berupa konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang kohesi dan koheren yang bisa dipahami pembaca atau pendengar. Berikutnya yang B, analisis wacana Schifrin dan Al-Wasila, menjelaskan analisis wacana sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana, baik secara internal maupun eksternal. Materi berikutnya, materi kedua, yaitu unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi, unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal, yang pertama itu konteks. Konteks merujuk pada situasi atau latar belakang di mana komunikasi terjadi. Ini mencakup informasi tentang siapa yang berkomunikasi, mengapa mereka berkomunikasi, di mana, kapan, dan sebagainya. Konteks membantu penerima untuk menginterpretasikan pesan dengan benar. Yang kedua, pengirim atau komunikator. Pengirim adalah orang atau entitas yang mengirimkan pesan. Identitas, status, dan niat pengirim mempengaruhi bagaimana pesan dipahami. Misalnya, pesan dari seorang ahli mungkin diberi lebih banyak bobot dibandingkan dengan pesan dari seseorang yang kurang berpengetahuan. Yang ketiga, tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi, mengapa pesan dikirim? Apakah untuk memberikan informasi, meyakinkan, menghibur, atau melakukan tindakan lain? Penerima harus mengetahui tujuan ini untuk memahami pesan dengan benar. Berikutnya yang keempat, konten pesan. Konten pesan adalah informasi yang sebenarnya disampaikan oleh pengirim. Ini dapat berupa kata-kata tertulis, ucapan, gambar, atau media lainnya. Konten harus jelas dan terorganisir dengan baik agar dapat dipahami dengan baik pula oleh penerima. Yang kelima yaitu struktur teks. Bagaimana pesan dan teks disusun juga penting. Ini termasuk penggunaan paragraf, kalimat, dan struktur organisasi seperti pengantar, isi, dan kesimpulan. Struktur yang baik membantu penerima untuk mengikuti pesan dengan lebih mudah. Yang berikutnya, yang B, unsur eksternal. Yang pertama yaitu kepada siapa pesan ditujukan. Penerima pesan adalah orang atau entitas yang menerima pesan. Pemahaman dan persepsi penerima akan mempengaruhi bagaimana pesan diterima. Pengirim harus mempertimbangkan audiensnya dan berbicara dalam bahasa atau gaya yang sesuai dengan mereka. Yang kedua, media dan saluran komunikasi. Media atau saluran yang digunakan untuk mengirim pesan juga memainkan peran penting. Apakah pesan dikirimkan melalui tulisan, pidato, email, media sosial, atau media lainnya akan mempengaruhi cara pesan disusun dan disampaikan. Berikutnya yang ketiga, konteks lingkungan. Lingkungan fisik atau sosial di mana komunikasi terjadi juga dapat mempengaruhi pemahaman pesan. Misalnya, komunikasi di tempat kerja akan memiliki norma dan etika yang berbeda dibandingkan dengan komunikasi dalam lingkungan informal. Yang keempat, faktor budaya. Aspek-aspek budaya seperti nilai, norma, dan bahasa dapat mempengaruhi bagaimana pesan diterima. Pengirim harus memahami budaya audiensnya untuk menghindari misinterpretasi atau konflik budaya. Berikutnya yang terakhir yaitu yang kelima, konteks sejarah. Peristiwa atau situasi sebelumnya dalam hubungan antara pengirim dan penerima dapat mempengaruhi pesan. Sejarah bersama atau pengalaman sebelumnya dapat mempengaruhi pemahaman pesan. Materi yang ketiga yaitu jenis wacana sebagai sumber analisis data. Jenis wacana menurut Zaimar dan Harahap. Berikutnya yaitu yang pertama menurut acuan non-fiksi dan fiksi. Yang kedua menurut saluran komunikasi, media lisan dan tulisan. Yang ketiga menurut bentuk penyajian, deskripsi, eksplikatif.
instruktif, argumentatif, naratif, dan informatif. Berikutnya yang keempat yaitu menurut fungsi bahasa referensial, fatik, menjamin komunikasi dan kontak psikologis, ekspresif yaitu perasaan, konatif yaitu ajakan atau panggilan, metalinguistik yaitu berbicara tentang bahasa itu sendiri, dan puitik. Berikutnya yang kelima menurut jumlah pengirim monolog dan dialog. Jenis wacana menurut G tahun 2013 yang pertama berdasarkan bentuknya cerita atau narasi, lukisan atau deskripsi, paparan atau eksposisi, dan bincangan atau argumentasi. Yang kedua menurut ragam faktawi atau ilmiah dan informatif, khayali atau prosa dan puisi. Yang ketiga menurut jenis ilmiah dan fiksi. Yang keempat jenis karangan wacana ilmiah, kependidikan dan penelitian, wacana informatif, kisah, laporan, ringkasan dan ulasan, wacana prosa, novel, cerpen, fiksi ilmu, dramatik, dan puisi, lirik, epik dramatik. Jenis wacana menurut Tarigan, yang pertama dari medianya, A yaitu wacana tulis, B wacana lisan, dan yang kedua langsung tidak langsung pengungkapan, yang A yaitu wacana langsung, B tidak langsung. Yang ketiga berdasarkan cara membeberkan atau menuturkannya, A pembeberan dan B penuturan. Yang terakhir yaitu yang keempat berdasarkan bentuknya, A puisi, B prosa, dan C drama. Materi yang keempat yaitu prosedur analisis data dari metode penelitian analisis wacana. Sistematika metodologi penelitian di bab 3. Yang A yaitu metode penelitian berisi pendekatan metode atau desain penelitian. Yang B, waktu dan tempat penelitian menjelaskan waktu dan tempat penelitian. Untuk penelitian teks, tempatnya adalah teks tersebut. Berikutnya, yang C, data dan sumber data menjelaskan data dan sumber data untuk penelitian kualitatif, populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif. Yang D, teknik pengumpulan data menjelaskan cara mengumpulkan data, kuantitatif, tes dan kuesioner, kualitatif, wawancara, observasi, dokumentasi. Jelaskan juga instrumennya. Bila kualitatif, instrumen utama adalah peneliti. Bila kuantitatif, tes atau kuesioner. Berikutnya yang E, teknik atau prosedur analisis data menjelaskan langkah-langkah menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data. Sesuaikan langkah-langkah sesuaikan dengan desain penelitian yang digunakan. Yang terakhir yang F, uji keabsahan data, jelaskan tingkat keterpercayaan data yang diperoleh, kuantitatif dengan validitas dan reliabilitas, kualitatif dengan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Berikutnya yaitu materi mengenai teknik analisis data, etnografi, dan studi kasus menurut Denzin dan Lincoln tahun 2009. Yang pertama yaitu interpretasi makna berbagai tindakan manusia. Yang kedua, interpretasi fungsi berbagai tindakan manusia. Yang ketiga, mendeskripsikan berbagai tindakan manusia. Dan yang keempat, penjelasan cara verbal, lalu ditranskripsikan tanpa harus terlalu banyak memanfaatkan kuantifikasi dan statistik dari berbagai tindakan manusia. Berikutnya yaitu teknik analisis data naratif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi suatu fenomena untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang kedua, sengaja memilih individu dari mana kita dapat belajar fenomena tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan cerita dari individu tersebut. Yang keempat, menceritakan kembali kisah individu. Yang kelima, berkolaborasi dengan partisipan yang menceritakan kisahnya. Yang keenam, menulis cerita tentang pengalaman partisipan. Yang ketujuh yaitu memvalidasi keakuratan laporan. Berikutnya yaitu teknik analisis data penelitian historis menurut Subana dan kawan-kawan tahun 2005. Yang pertama yaitu heuristik, yaitu menemukan sumber-sumber sejarah. Yang kedua yaitu kritik, menyelidiki jejak sejarah asli dan palsu. Yang ketiga interpretasi, yaitu merangkai fakta-fakta. Dan yang terakhir historiografi, yaitu penulisan dalam bentuk laporan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.